ذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات شون الله لنا نهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Ibris, masih surat Al-Baqarah ayat 228 ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Hafidhu ala sholawati, peliharalah atau jagalah semua sholat. Wassolatul wusta, dan sholat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah atau tegakkanlah sholat lillahi karena Allah, qanitin dengan penuh ketundukan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pemahaman dhateng kula lan panjenengan sedaya bahwa kita semua diperintahkan untuk memelihara salat kita. Jangan sampai kita ini tidak melakukan salat dalam keadaan apapun. Salat itu fardu wajib. Maka tidak boleh orang meninggalkan sholat, itu tidak boleh. Sampai-sampai ketika kita sakit pun sholat ini masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bepergian, dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan perang pun, kondisi-kondisi yang menakutkan pun, sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena sholat inilah yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, hafidhu 'alas sholawati was sholatul wusta. Peliharalah sholat, semua waktu sholat, karena sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat ini sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Oh, sholat zuhur, kapan kita melaksanakan sholat zuhur? Oh, ketika matahari sudah tergelincir. Matahari ada di tengah-tengah atas. Ini waktunya sholat zuhur. Berapa sholat zuhur? 4 rakaat. Sholat asar, kapan waktunya sholat asar? Ketika bayang-bayang benda ini melebihi dari bendanya. Ada yang mengatakan 2 kali lipat bayangan kula sapanjenengan sedaya niki berjalan, bayangan kita ini lebih panjang. Ini waktunya sholat asar. Waktunya maghrib ketika matahari terbenam. Waktunya isya
Ya, jarak antara maghrib dengan isya ini tidak lama. Nah, waktunya subuh ketika ada fajar sotik. Fajar sotik apa? Ada cahaya keputihan yang sudah mulai keluar, ya, menghiasi kegelapan malam. Ini namanya fajar sotik. Ya, matahari belum muncul. Ini namanya fajarnya adalah fajar sotik, waktu sholat subuh. Nah, sholat ini ditentukan waktunya oleh Allah dan bilangannya pun juga ditentukan. Maka kita tidak boleh meninggalkan dalam keadaan apapun, ya. Kita tidak boleh meninggalkan. Nah, ini tata cara sholat harus kita pahami. Oh, syarat sahnya sholat ini harus bersuci dulu. Suci apa? Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Suci dari tempatnya, ya. Suci tempatnya, suci pakaiannya. Pakaiannya harus suci, tempatnya harus suci. Nah, kalau tidak suci ya tidak sah. Nah, kalau pakaiannya kena kotoran, tidak ada pakaian yang lain kecuali itu, bagaimana? Ya dicuci dulu, dibersihkan kotorannya. Lu waktunya kalau sudah habis bagaimana? Ya, kalau waktunya sudah habis, sedikit waktunya umpamanya, ya selama kita bisa, kalau pakaian yang atas ini kita buka, ya kita buka pakaiannya, kita sholat, yang penting menutupi aurat, sah sholatnya. Ya, tidak boleh kita meninggalkan sholat, tidak boleh. Lu kalau kena sperma ya dikerik spermanya, tidak apa-apa. Ya. Kena sperma atau mani itu ya dikerik maninya buat sholat. Dalam keadaan apapun kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Besok pada hari kiamat yang akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali itu adalah sholat kita. Maka sholat inilah yang akan menentukan baik dan buruknya seseorang. Ukuran untuk menentukan baik dan buruknya seseorang itu lihat pada sholatnya. Kalau orang itu sholatnya bagus, aktif, rajin di masjid, waktu subuh jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, ini menandakan bahwa orang ini adalah orang baik. Yang menjadi pertanyaan, orang itu sholatnya baik, tetapi kok kelakuannya mursal? Nah, ini pertanyaan. Wahai sholat maksiatnya tetap. Ini namanya sholatnya belum bisa mengantarkan pada kebaikan orang itu. Artinya apa? Sholatnya ini hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Sholatnya belum menjadi kebutuhan, tetapi hanya menutup kewajiban saja. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah menyampaikan saat menit sholat itu bisa menghindarkan diri, bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Lho, ini ana wong salate aktif, nak masjid aktif, kok kelakuane mursal seperti itu, berarti sholatnya hanya masih menutup kewajiban sholat, bukan belum menjadi kebutuhan. Benten ya, sholat menjadi kebutuhan dengan sholat menjadi kewajiban. Benten. Okay. Beda. Kalau sholat menjadi kebutuhan, maka kita tanpa pamrih, ya, tenang kita melakukan sholat. Tetapi kalau ada kewajiban, menutup kewajiban, nah ini kadang-kadang kita sembrono. Oh, waktunya adzan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Yang di kantor meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid karena masjidnya dekat dengan kantornya. Lantas tidak, waktunya adalah adzan, pekerjaan diteruskan. Nah, ini termasuk ya sembrono, sholat hanya menutup kewajiban. Tetapi kalau sholat itu menjadi kebutuhan, pasti dia berhenti untuk meninggalkan pekerjaannya itu, berhenti sejenak, kemudian dia melangkahkan kaki untuk melakukan sholat. Nah, ini pentingnya sholat. Wassolatil wusta, dan sholat pertengahan.
Di dalam tafsir sholat wusta ini adalah sholat asar. Waqilah yang mengatakan sholat wusta ini adalah sholat subuh. Ya. Tetapi banyak pendapat yang mengatakan sholat wusta ini adalah sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Karena itu waktu asar ini, sholatul wusta ini adalah waktu yang istimewa. Ya. Waktu yang istimewa ini adalah as-sholatul wusta. Di dalam tafsir dijelaskan, banyak dijelaskan pendapat ulama adalah sholat asar. Sehingga ada pendapat ulama yang mengatakan juga, jadi antara bainal asar wal maghrib inilah dunia ini sisanya hanya antara asar dan maghrib. Ya. Dunia ini sisanya antara asar dan maghrib. Berarti ya kalau dihitung ya tinggal berapa jam, 3 jam. Ya, berarti kiamat ini sudah dekat. Ini ada yang mengatakan seperti itu, ukurannya seperti itu. Karena itu ba'dal asar ini merupakan waktu yang istimewa, digunakan oleh orang-orang ini beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang maghrib. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan karena manusia. Oh enggak enak enggak masjid, nanti dilihat orang saya enggak enak. Oh setelah haji saya harus ke masjid. Ya pikirannya beda, niatnya beda. Setelah haji atau enggak haji, ya kalau biasanya di masjid ya di masjid. Kalau setelah haji kok di masjidnya tambah kenceng, ini berarti tanda-tanda ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencari ibadah haji yang mabrur itu susah loh. Ya, susah. Maka Allah menyampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu itu semata-mata karena Allah, lillah, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka tanda-tandanya orang yang hajinya ini mabrur itu ya, semakin hari ada peningkatan kualitas ibadah, amaliyahnya, sedekahnya bertambah. Ya, ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menyisahkan sebagian harta yang dia miliki untuk kepentingan-kepentingan umum, fakir miskin, masjid, anak yatim dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau setelah haji ini kok biasa-biasa saja. Ya, ini indikasinya berarti ya biasa. Mencari haji yang mabrur itu susah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita cari caranya begitu. Ya. Jangan karena Allah jangan karena manusia. Oh biar disebut Pak Haji, lantas dia mendaftarkan haji. Ya. Allah menyampaikan ini wa atimul hajja wal umrah. Haji dulu baru umrah. Nah, sekarang ini kan menunggunya lama. Ya menunggu haji sampai 30 tahun, 20 tahun. Bagaimana dengan umrah dulu? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya, tetapi sebaiknya ya di samping kita umrah kita daftarkan haji kita. Niat kita sudah niatnya haji, umrah ini tetap kita laksanakan sambil menunggu haji. Niku mboten menapa. Wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah sholat itu karena Allah dengan penuh ketundukan, penuh ketaatan dan penuh kekhusyukan. Salat khusyuk niku bukan sesuatu yang mudah loh ya. Maka ayat ini turun, banyak di antara para sahabat dulu itu ketika salat takbiratul ihram itu banyak bercakap-cakap. Setelah salat itu bersendagurau dengan temannya yang lain. Ya. Sehingga ditegur oleh Allah, wa qumu lillahi qanitin. Tegakkanlah salat itu karena Allah, penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan ketaatan. Khusyuk, mencapai khusyuk itu pun susah. Ya. Mencapai khusyuk itu susah. Setelah takbiratul ihram itu bayangannya pun kata Allahu Akbar, niat. Niat itu bukan dalam lisan loh ya. Niat itu ada di hati, bukan di lisan. Lisan yang kita ucapkan nawaitul usolli fardal maghribi thalatha raka'atin, ini hanya memudahkan kita. Tapi niat itu bukan di lisan, tetapi niat itu ada di
qalbun di hati kita. Di samping kita melafadzkan usolli fardal maghribi, kemudian hati kita ini ingat, oh saya melaksanakan sholat maghrib. Thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, hatinya mengikuti. Nah ini namanya niat. Setelah takbir kadang-kadang kita ini pikiran kita kemana-mana. Tadi sepeda saya di luar muncul. Kadang-kadang sesuatu yang tidak terpikirkan itu, yang tidak pernah tersentuh itu muncul dalam pikiran kita ketika kita sholat. Maka setan kalau menggoda manusia itu luar biasa. Maka ketika kita sholat itu barisan rapat, sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat, agar tidak ada celah untuk setan menggoda kita. Nah bagaimana dengan pandemi? Sholatnya berjarak. Nah, ini sudah kondisinya darurat. Beda kalau kondisi darurat itu beda. Nah ini ma'asyiral muslimin, Allah memberikan pemahaman datang kula lan panjenengan sedaya, kita diperintahkan untuk hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, diperintahkan untuk memelihara sholat kita 5 waktu. Kita pelihara, jangan sampai kita ini tidak melakukan sholat dalam keadaan apapun. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka jika kalian khawatir, ada rasa takut. Rasa takut ini macam-macam deh. Takut dalam peperangan, bisa saja, oh karena ada bencana umpama. Ada bencana, ada perang, ya, ada binatang buas. Ini namanya khauf. Ya. Ada bencana alam, ada banjir. Nah, bagaimana kalau fa'in khuftun seperti ini? Kalau ada perang, ya farijalan, maka sholatlah boleh dengan berjalan kaki. Nah, ini kita belum pernah praktek sholat berjalan kaki, tidak pernah ada bahaya. Nanti sama sholat berjalan kaki dianggap orang gila. Kondisi aman kok sholat berjalan kaki. Ini berarti konteksnya di sini, ayat ini pemahamannya adalah ketika ada perang atau ada bahaya yang lain, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas diri kita. Dan waktunya sholat sudah masuk, ya, waktu sholat sudah masuk, maka kita diperintahkan oleh Allah tetap melaksanakan sholat. Yang pertama adalah tetap berjalan kaki, farijalan, berjalan kaki. Okay. Apakah perlu diulang i'adah atau sholat qadha lagi? Ya tidak perlu, kondisinya sudah darurat. Au rukbana, atau naik kendaraan, sholat di atas kendaraan. Nah kalau sholat di atas kendaraan sekarang banyak, ya. Jenengan bepergian, kondisi sekarang tidak menentu. Ternyata saudara belum sholat, waktu zuhur kurang 3 menit. Di kendaraan, pakaiannya najis karena ngempet nguyuh. Loh, pakaiannya najis. Bagaimana dengan sholatnya ini? Tetap kita melakukan sholat sekalipun pakaian kita ini dalam keadaan najis. Ya, ini namanya Imam Syafi'i li hurmatil waktu, menghormati waktu yang sudah masuk itu. Lo kalau dijamak ya karuan dijamak, jamak takdim atau jamak takhir. Umpama ini lihat jamak umpama asar menjelang maghrib umpama seperti itu, atau tidak dijamak maghrib asar tidak dijamak, zuhurnya sudah sholat, waktunya habis. Tinggal 3 menit, tidak cukup. Dalam keadaan najis, ganti pakaian tidak bawa, itu tetap sholat yang demikian itu tetap kita lakukan. Nah, yang seperti ini nanti kita i'adah, mengulang sholat atau qadha. Qadha itu sholat di luar waktu yang sudah ditentukan. Ya, boleh seperti ini. Ini ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, naik kendaraan seperti itu. Terus kita naik kendaraan, kalau Rasul naiknya itu naik unta dulu, tidak ada mobil kan zaman Rasul itu. Jadi Rasul sholat di kendaraan itu
sholat sunat, sholat an-nafilah. Kalau sholat fardu, Rasul ini berhenti, kemudian Rasul sholat, kecuali kondisinya becek, banjir, ya. Nah, bagaimana dengan takbirnya? Memang seyukianya kan menghadap kiblat takbirnya awalnya, ya. Tetapi kalau kita naik pesawat tidak tahu arah kita, dengan haji atau umroh atau bepergian, okay, kemudian dengan sholat di kendaraan, di pesawat airnya terbatas, boleh nggak tayamum? Boleh. Tetapi selama ada air, sekalipun air ini sedikit dan bisa kita buat, ya, kita pancurkan, ya kita tetap pakai air selama ada. Kalau tidak ada, ya kita tayamum. Aslinya tayamum itu dengan debu, dengan tanah itu. Tetapi pendapat ulama sekarang ini, yang modern ini, ya, debu itu ada di mana-mana, di dinding ada debu. Nah, yang paling afdal bagaimana? Ya kita mencari tanah itu, kita tempelkan tanah kita ini, kita usah tayamumnya begitu, ya. Kemudian tangan gini, ganti lagi. Nah, bukan mustakmal karena ini sendiri-sendiri. Ini ada caranya tayamum itu. Nah, kalau orang jinabat gimana? Nggak ada air, masa gulung-gulung kayak kucing gitu. Tidak seperti itu, tidak gulung-gulung seperti kucing tidak. Tetap kita seperti wudhu seperti itu. Nah, ini Allah memberikan pemahaman datang Quran panjenengan sedaya, fa in khiftun farijalan aw rukbana. Jika mereka ada kekhawatiran kondisi yang tidak aman, farijalan, maka boleh sholat dengan berjalan kaki, aw rukbanan, atau sholat dengan naiki kendaraan. Nah, kalau sholat sunat itu naik kendaraan, ya, tanpa menghadap kiblat dimanapun, ya diperkenankan sholat sunat. Tetapi kalau Rasul sholat naik kendaraan itu berhenti, ya, sholat dulu berhenti. Nah, ini menunjukkan bahwa tetap kalau sholat fardu itu, ya kita cari menghadap arah kiblat. Kecuali sekarang teknologi canggih, naik pesawat, waktunya sholat, ya kita sholat di sana sekalipun arahnya tidak di kiblat, tetapi kita yakin bahwa kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa idza amintum, maka apabila aman, ya, kita semua ini dalam kondisi yang aman, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah. Maknanya apa maksudnya? Ya kita melakukan sholat, ya, kita lakukan sholat sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadamu atas apa yang tidak kamu ketahui. Ini. Jadi sholat itu syarat rukunnya harus terpenuhi, syarat sahnya, ya, harus suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar, suci tempatnya, suci pakaiannya. Ini. Nah, kalau kita ini sholat pakai sandal bagaimana? Ya, kalau selama sandalnya suci ya tidak apa-apa. Maka di Masjidil Haram itu kan, ya, orang-orang yang masuk Masjidil Haram sandalnya di bawah, kadang-kadang dipakai dulu pertengahan di bawah. Laskar-laskar yang jaga di sana, pulis-pulis itu ya pakai sepatu di sana. Ya, dia merasa bahwa sandalnya suci. Nah, Rasul ini ketika sholat bawa sandal, kemudian sandalnya dilepas, ya. Berarti sholat pakai sandal boleh tidak? Boleh, selama tidak ada kotorannya. Maka orang-orang yang sholat ghaib biasanya di luar, ke bagian tempat itu, kalau merasa sandalnya suci, ya tidak usah dilepas, sandalnya dipakai. Tetapi kalau merasa sandalnya ini najis, ya menginjak sandalnya, cukup menginjak sandalnya. Jadi kita sholat di atas sandalnya. Kalau najis sampean pakai, berarti sampean sholat ini membawa najis.
maka tidak sah salatnya. Ya. Rasul dalam satu riwayat ketika Rasul salat ini bawa sandal kemudian dilepas oleh Rasul. Lantas ditanya oleh para sahabat, biasanya tidak demikian Rasulullah ini. Apa jawaban Rasul? Saya tadi diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa di sandal saya ini ada kotorannya, sehingga Rasul melepaskannya. Ini maknanya apa? Bahwa sholat dengan membawa sepatu atau sandal itu boleh asal suci. Tetapi kalau kotor ya harus dilepas. Ini syarat sahnya sholat ini seperti ini, harus kita pahami. Wudu itu yang bagus, jangan asal wudu. Ya, mulai dari sikunya ini harus kena, tungkaknya ini, kemirennya ini harus terbasuh. Ya. Karena ini akan memberikan pembelaan kita ketika kita nanti ada perhitungan hisab di akhirat kelak ini. Orang yang ahli wudu ini insyaallah dawamul wudu, ya, insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya juga mudah. Ya, tiap hari disucikan dirinya. Kalau batal wudu, setelah itu dia ngaji dan lain sebagainya, setelah itu dia sholat, maka orang-orang yang seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kesehariannya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu, wa yadaruna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, hendaknya berwasiat untuk istri-istrinya, hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, agar diberi nafkah selama 1 tahun, ghaira ikhraj, tetapi tanpa mengeluarkannya dari rumah. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum, maka jika mereka perempuan-perempuan itu keluar dari rumah, maka tidak ada dosa atasmu fima fa'alna fi anfusin ma'ruf, terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Jadi ayat ini ya sudah dinasakh, dimansukh. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu ini diwajibkan untuk apa? Berwasiat pada istrinya, memberikan nafkah selama 1 tahun. Loh, ini sudah dimansukh, ya. Ini dimansukh. Kalau nafkahnya tidak dimansukh, tetap berikan nafkah. Tapi selama 1 tahun ini dimansukh. Ya. Ayat yang menasakh ini, walladzina yatawaffawna minkum arba'ata asyhuri wa asyra. Ya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka istri ini wajib menunggu iddahnya, masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ini yang mansukh, ayat yang mansukh ini, yang menasakh ayat ini adalah ayat tentang iddah wanita ketika ditinggal suaminya meninggal. Itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, dan tetap memberi iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, wasiatnya kepada istri-istri mereka untuk 1 tahun ini sudah dimansukh atau dinasakh dengan ayat waris. Dengan ayat waris.
Ayat waris niku napa? Ayat An-Nisa 11, 12, 176. Niki berkaitan dengan waris. Maka wasiat itu la wasiyata liwarisin. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Okay? Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat itu boleh kepada selain ahli waris. Jenengan orang tua wasiat, menene aku mati anakku meno sakmene ya. Istriku meno sakmene. Itu tidak boleh karena anak dan istri itu dia berhak mendapatkan hak waris. Maka wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Luka enak, mari nerima wasiat, nerima warisan, habis hartanya, yang lain dapat apa? Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus. Ketentuan ini sudah diatur oleh Allah dalam surat An-Nisa. Ini ketentuan yang qat'iyyu dilalah, pasti tidak bisa dirubah. Kalau orang tua laki meninggal, suami meninggal, meninggalkan istri, istri bagiannya 1/4 ketika suaminya meninggalkan anak. Kalau suaminya tidak meninggalkan anak, istri mendapatkan 1/4 kalau meninggalkan anak. Kalau tidak meninggalkan anak 1/4. Kalau meninggalkan anak 1/8. Falahun nasun. Anaknya yang laki-laki itu tidak pernah punya bagian tertentu. Jenengan punya anak laki-laki 2, perempuannya 1. Anak laki-laki tidak punya bagian tertentu dalam warisan, tetapi dia selalu mendapatkan sisa. Nah, kalau nggak punya anak laki-laki, punya anak perempuan 1, maka anak perempuan 1 itu bagiannya falahan nisf setengah. Kalau punya anak laki-laki dan perempuan, maka 2:1, laki-lakinya ngambil 2 bagian, perempuannya mengambil 1 bagian. Asobah, asobahnya bil ghair. Anak perempuan ini diajak bersama-sama oleh saudaranya yang laki-laki, bersama-sama menerima harta waris dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini ketentuan waris. Maka ayat seperti ini sudah dimansuh, dinasah. Lah bagaimana dengan bapak ibu? Bapak ibu kalau yang mati meninggalkan anak, bagiannya adalah 1/6. Ibunya 1/6, ayahnya juga 1/6. Istri 1/8 apabila ada anak, kalau tidak ada anak 1/4. Suami kalau istri meninggal, suami dapat berapa? Suami dapat setengah. Illam yakun lahu walad, jika tidak meninggalkan anak. Tetapi kalau ada anak, suami mendapatkan 1/4. Ini harus hafal. Jenengan bagi waris, semua orang itu pasti akan mengalami kematian dan pewarisan itu akan terjadi. Maka kalau tidak tahu seperti ini, hukumnya konflik. Terjadi konflik. Maka kalau ada orang meninggal, segera diwaris hartanya, biar tidak dikuasai oleh 1 orang. Kalau sudah dikuasai 1 orang ini, curiganya keluarganya luar biasa. Dikembangkan, apalagi dikembangkan dan lain sebagainya, dibagi sesuai dengan porsinya. Dan ini ketentuan-ketentuan Allah. Maka wasiat terhadap istrinya diberikan nafkah setahun ini sudah dinasah atau dimansuh dengan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, itu memberikan nafkah. Kalau dicerai, maka dia berhak memberikan nafkah. Selama dalam masa iddah itu, istri yang dicerai berhak mendapatkan nafkah. Nah, kalau belum didukhul, cerai, ya tidak perlu dikasih nafkah karena tidak ada iddahnya. Ini ketentuan-ketentuan Allah. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan istri-istri yang dicerai oleh suaminya itu hendaknya diberikan mut'ah, bil ma'ruf, dengan cara yang pantas, yang patut. Jadi kalau ada suami menceraikan istrinya,
maka istrinya itu kedah diberi mut'ah. Mut'ah ini apa? Sesuatu yang menyenangkan. Istri dicerai berupa uang atau berupa benda yang lainnya. Nggih, diberi niki kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Maka sering di pengadilan agama itu ketika dibacakan mut'ahnya, oh karena kaya sekian juta, kadang-kadang pelaksanaannya tidak diberikan, berdosa seperti itu. Seringkali di pengadilan agama itu mut'ahnya, haknya mantan istri ini dikemplang sama mantan suaminya, dicerai, ditinggalkan, ya. Kemudian tidak diberikan mut'ah. Kalau sudah dicerai, ya selama dalam masa iddahnya wajib memberikan nafkah. Biasanya di pengadilan dihitung satu harinya berapa, kali 3 bulan sekian, mut'ahnya berapa, mut'ah sekian, dibayar. Mereka kadang-kadang dibayar, kadang-kadang sudah cerai kok bayar, tidak dibayar. Nah ini seringkali terjadi seperti itu. Nah ini pelajaran bagi kita semua. Ketika ada orang yang mencerai itu wajib dia memberikan mut'ah. Berupa apa? Bisa berupa uang atau bisa berupa benda, mobil atau kendaraan yang lain atau rumah, umpama seperti itu. Ya kadang-kadang orang cerai, rumah ini untuk mantan istri saya sama anak-anaknya, ya itu diberikan, itu namanya mut'ah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada itu untukmu, la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir, ya, agar kamu berangan-angan. Jadi ini ketentuan-ketentuan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai dasar kita ketika kita hidup di dunia seperti ini. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum inna allaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu memperhatikan atau apakah kamu tidak mengetahui orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, wahum ulufun, jumlah mereka, sedangkan jumlah mereka ini ribuan, hadaral maut, karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, matilah kamu. Tsumma ahyahum, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang Bani Israel ketika ditimpa wabah di kampung halamannya, ada wabah penyakit taun. Nah, kalau sekarang ini corona. Ya. Nah, ini ayatnya di sini ini. Ada penyakit taun itu penyakit yang menular dan berbahaya. Maka zaman Nabi di Madinah pernah terjadi, di Mekah pernah terjadi, zaman Umar juga pernah terjadi, kurang lebih 7 kali terjadi penyakit taun itu. Ya. Nah, orang-orang Bani Israel ini sama keluar dari rumahnya itu, keluar dari desanya, dari kampung halamannya. Jumlahnya ada yang mengatakan 4.000, wakila 8.000, wakila 10.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 40.000 keluar. Ya. Kenapa? Karena takut mati. Keluarnya ini takut mati. Kita harus memahami bahwa semua penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Nah, mereka tidak percaya dengan ini, bahwa Allah bisa menyembuhkan, tidak percaya. Akhirnya keluar kampung halamannya, maka Allah menyampaikan mereka karena ketakutan mati itu, ternyata Allah menyampaikan, matilah kamu semua. Maka dimatikan oleh Allah tanpa ada sebab gejala penyakit taun itu. Bahwa ini Allah menunjukkan Allah Maha Kuasa. Tanpa kena penyakit juga mati, kena penyakit juga mati. Sumahyahum,
kemudian dengan waktu kurang lebih 8 hari, ya, ini hidup lagi. Nah, dalam satu riwayat, ketika Nabi Musa sudah tidak ada ini, ada Nabi, ya, itu namanya Nabi Khirkil. Khirkil nabinya Allah itu banyak. Yang wajib kita ketahui kan 25, ya. Tetapi yang tidak wajib kita ketahui banyak jumlahnya, ratusan. Nah, ini Nabi Khirkil ini berdoa agar orang-orang yang meninggal, yang mati ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu kurang lebih 8 hari dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bertahun-tahun lamanya dia hidup. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi karunia atas manusia. Nah, ini semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa mematikan manusia dengan jumlah yang banyak sekaligus. Ya, ini kekuasaan Allah. Walakin aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia ini tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pemahaman datang kula lan panjenengan sedaya, yang namanya penyakit itu juga datangnya dari Allah, tetapi yang namanya kematian itu pasti akan terjadi. Sebabnya macam-macam. Ya. Di sini digambarkan orang-orang Bani Israil ini karena ketakutan terhadap penyakit itu, hadarul maut, takut karena kematian karena penyakit itu, kemudian keluar dari desanya, ternyata keluar dari qaryahnya, dari kampung halamannya ini pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pemahaman untuk kita bahwa kematian itu pasti akan terjadi, kapan dan dimanapun akan terjadi. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samiun alim. Dan berperanglah kamu di jalan Allah. Wa'lamu annallaha ma'al samiun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa ketika ada penyakit seperti ini, kalau di Indonesia, di negara kita muncul adalah COVID-19. Sekarang muncul lagi, Indonesia mulai ada pertambahan ini, maka kita ketakutan boleh tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Takut boleh tetapi tidak boleh berlebihan. Maka karena ini kondisi terpaksa seperti ini, jangan sampai menularkan pada orang, ya protokol kesehatan tetap kita jaga. Memang tata cara Islam seperti ini. Tetapi jangan sampai kita lari. Ya. Lari ternyata kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya. Allah yang membuat penyakit, kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan penyakit itu. Tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan, ya, kecuali memang ajalnya sudah tiba. Kalau ajalnya sudah ditentukan oleh Allah, takdirnya umurnya 60 tahun, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah tiba itu tidak bisa diundur barang sedetik pun, maupun diajukan barang sedetik itu tidak bisa. Ya. Kepastian Allah itu pasti akan terjadi. Loh, kalau kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, lebih dari 60 tahun, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Cara meraih kebahagiaan akhirat itu macam-macam. Ada yang banyak melakukan sholat, banyak berzikir, ada yang banyak bersedekah, ya. Maka kita rekayasa diri kita ini. Kalau waktunya azan sudah di masjid, maghrib dengan isya-nya kita sambil nunggu, sambil ngaji Quran. Loh, ini cara-caranya seperti itu. Loh, Aiman kalau umurnya sudah diberikan bonus sama Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, kemudian dibuat maksiat datang Allah Subhanahu wa taala, nah ini namanya Aiman. Ya. Kalau diberikan umur panjang, ya kita gunakan yang baik. Sholatnya kita tambah, sholat sunatnya kita tambah, istighfarnya kita perbanyak, memohon ampunan kepada Allah. Kalau punya salah kepada orang, kita segera mohon maaf. Ya, sebaik apapun amal ibadah yang kita lakukan, kemudian kita punya kesalahan kepada orang lain, belum kita mohonkan maaf,
kepada orang yang pernah kita lukai perasaannya, kita caci maki, tentu amal ibadah yang kita lakukan ini besok tidak ada artinya ketika kita di akhirat. Ya. Pernah saya menyampaikan, itulah orang yang bangkrut di akhirat. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus. Ya. Kemudian ketika dihitung, dihisab, orang ini masuk surga. Ketika mau masuk surga ditahan oleh orang yang pernah dicaci maki. Ya malaikat, jangan kau masukkan orang itu ke dalam surga, karena dia punya tanggungan dengan saya, pernah mencaci maki, pernah menghina saya dan lain sebagainya. Maka diberikanlah amal kebaikannya. Pun bisa sering. Dereng. Kurang 4 menit. Kemudian orang yang pernah diambil haknya bertanya pada malaikat, jangan kau masukkan ya malaikat pada surgamu, karena orang ini pernah mengambil barang milik saya tanpa izin kepada saya. Datang lagi orang lain, datang lagi. Akhirnya habis amal ibadahnya ini diberikan. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan, amal ibadah puasanya sudah diberikan pada orang lain, amal ibadah sholatnya sudah diberikan pada orang lain, amal ibadah-ibadah yang lain diberikan pada yang lain yang menuntut. Habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda ma alaihi minal khotoya ukhidha min khotoyahu. Amal ibadahnya habis, amal kebaikannya habis, tuntutan masih ada. Amal kebaikannya habis, tuntutnya masih banyak. Apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum. Kesalahan-kesalahan yang ada pada diri orang ini ditimpahkan, diberikan kepada orang yang pernah punya kesalahan, pernah mencaci maki, pernah melukai perasaan orang lain, pernah memukul orang lain dan belum dimohonkan maaf ketika hidupnya. Maka ini dikatakan orang yang bangkrut. Faturihat alaih minan nar, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini hadis ini kadang-kadang kita sembrono. Ya, kalau punya kesalahan pada orang lain, ya segera minta maaf. Loh, kadang-kadang orang yang meninggal bagaimana? Loh, yang susah ini orang yang meninggal. Ya, kalau punya hutang ya bisa berhubungan ya dengan keluarganya. Tetapi kalau pernah mencaci maki bagaimana ini? Ya kita kirimi sedekah untuk orang itu, untuk orang yang sudah kita caci maki. Ya, pahalanya yakin bahwa pahalanya itu untuk orang yang pernah kita caci maki dan sebagainya. Insya Allah ini cara-cara yang kita lakukan. Kita pinjam buku kepada orang lain, ya. Kemudian orang yang meninggal tidak tahu alamatnya, diberikan kepada ahli warisnya, tidak tahu alamatnya, tidak tahu bagaimana. Ya kita nilai buku ini sekian, kita masukkan di kotak masjid umpama seperti itu. Ini cara-cara kita ini agar kita besok kalau ditanya, sudah saya beli ya Allah, ya gantinya nilai buku itu ada di masjid itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang bisa kita pahami. Semakin hari umur kita ini semakin berkurang, semakin bertambah, yang secara otomatis semakin berkurang. Maka sisa umur yang ada pada diri kita ini kita gunakan yang baik, ya, menghambakan diri tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya, dengan pemahaman terhadap tafsir Ibris ini kita bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita jauhi. InsyaAllah kita menjadi orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.